Apa bang? Kasih jalan, kasih jalan. Ya buka aja bang. Kasih jalan. Kasih jalan. Kasih jalan. Kasih jalan. Kasih jalan. Ada ya. Kita Mas Ende, tuntun Re. Dengan tangan terborgol, Gatot Brajamusti yang telah ditetapkan sebagai tersangka dibawa polisi untuk melakukan penggeledahan ulang di kediamannya di Jalan Naga 10 Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Selama proses penggeledahan berlangsung hampir 6 jam, polisi kembali menyita sejumlah barang lagi. Dari keterangan Luis Pakaila, Ketua RW yang juga menyaksikan proses penggeledahan, ditemukan 2 brankas setinggi 1,5 meter di kamar utama Gatot Brajamusti. Namun hingga proses penggeledahan diakhiri, brankas tersebut masih belum bisa dibuka. Lalu benarkah para tetangga kaget dan takut karena ada salah satu warganya mempunyai senjata api yang diduga ilegal? Benarkah banyak ruang rahasia di rumah Gatot Brajamusti? Maka inilah suasana saat rumah Gatot Brajamusti diperiksa hingga malam hari dan Gatot kembali masih dengan tangan terborgol. Tahan, jangan maju lagi. Tetap di situ. Silakan. Pak Heri mana Pak Heri? Udah. Pak Heri. Kuasa hukumnya. Penggeledahan pada hari ini dicukupkan, nanti kita lanjutkan ke depan. Iya. Udah tidak ada pertanyaan, nanti kita akan beritahukan lagi. Sekarang dibawa kemana? Beda nggak Pak? Ada berangkat kemana Pak? Oke, nanti ya. Udah cukup segitu aja ya. Cukup segitu aja ya. Terima kasih ya. Berangkat di mana Bang? Namanya Bang, nama Bang. Pak, berangkatnya warna apa tadi, Pak? Maaf. Warna abu-abu tua. Oke. Bapak, kejadian yang ada di dalam, kalau boleh Bapak menyaksikan tadi seperti apa? Saya sebetulnya nggak bisa ngomong ya, karena ini kan wewenang polisi ya, penyidik. Nggak boleh. Jadi saya diminta oleh polisi untuk datang menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang. Yang digeledah, yang disita apa aja, Pak? Ada, saya nggak tahu itu apa. Berangkasnya belum terbuka ya. Mau dilanjutin, karena tadi dia nggak mau kasih kodenya, katanya udah lupa. Jadi dipanggil tukang spesialis buka berangkas juga nggak bisa, karena satu alat itu lupa. Nah, mungkin dia mau kembali lagi. Berapa berangkas Bapak? Handphone siapa? Ada 2 sih. Ada 2 berangkas, dan dua-duanya belum bisa dibuka. Belum. Sebesar apa Bapak? Ya, segini ya, berapa? 1 meter. Ya, 1 meter, tingginya 1 meter lah, kali setengah meter. Kamar tidur utama sama kamar tidur satu lagi. Berarti itu tadi yang membuat pemeriksaan lama ya Pak ya? Iya, itu kamar tidur utama itu. Tapi sudah terbuka Pak sekarang. Sudah terbuka. Apa isinya Pak? Ya itu, Di ruangan tadi itu. ada berangkas itu. Berangkat tetap tidak bisa dibuka. Nggak bisa. Penangkapan Gatot Brajamusti atas dugaan penyalahgunaan narkotika yang di kediamannya juga ditemukan senjata api ilegal memang membuat banyak orang terkejut. Apalagi selama ini Gatot dikenal sebagai guru spiritual yang menaungi sejumlah artis termasuk Reza Artamevia. Namun tak sedikit pula yang sudah menduga hal ini akan terjadi. Setidaknya inilah kesaksian Renzi Milano, kakak dari Elma Theana yang juga pernah bertahun-tahun ikut Gatot Brajamusti hingga akhirnya memutuskan keluar dari padepokan sang guru spiritual. Lalu benarkah Renzi juga telah sejak lama melihat adanya aktivitas mencurigakan terkait penyalahgunaan narkotika di padepokan Gatot Brajamusti? Benarkah Elma Theana sampai melupakan keluarga saat masih bersama Gatot Brajamusti? Yang selama ini menjadi pertanyaan orang-orang itu terjawab. Dengan 5 tahun ini saya nggak tahu ya ada permasalahan apa sampai dia yang tadinya benar-benar mengagungkan yang namanya Gatot itu sampai jadinya nggak suka gitu loh ya kan. Saya kan wah ini hebat banget bisa sampai kayak seperti itu, padahal dulu kita sampai ribut-ributnya udah kayak apa gitu loh.
Udah akhirnya dengan keinginannya dia keluar, rasa sedih ada, nangis dia ada. Mungkin dia meriwayat apa yang kemarin-kemarin terjadi di sana, itu saya nggak tahu ya sampai sejauh apa. Kalau yang dulu pernah bilang bahwa itu asmat, makanan jin, cara pemakaiannya ya seperti itu, ada bong, ada segala macem. Saya kan nggak tahu asmat itu apaan. Dia ngejelasin asmat itu makanan jin. Oh, karena yang dia bilang dulu bahwa dia miara jin banyak. Mungkin cara ngasih makannya begitu. Jadi semua orang dibilangnya seperti itu, termasuk ya juga saya. Nah, teman-teman saya juga pernah saya ajak ke situ juga dibilangnya asmat. Mama saya juga dibilangnya sama Elma itu asmat itu. Rasa di sana, aku kan di sana memang mengarahnya ke ya itu tadi, ceramah, baca Quran, terus apa namanya, pokoknya yang intinya berbau dengan agama lah. Tapi mungkin dari sisi keluarga melihatnya aku aneh, jadi menjauhkan diri. Segala sesuatu apapun tuh nggak ada yang lebih hebat dari AA. Ya itu sesat dong. Iya, maksudnya sesat yang tidak bagaimana ya, maksudnya tidak, maksudnya gini, saya nggak pernah pulang waktu itu kan, nggak pernah pulang 9 tahun, nggak pernah pulang, nggak meninggalkan keluarga, meninggalkan anak ya. Kalau ngomongin anak ya sedih jadi, maksudnya meninggalkan anak, meninggalkan suami, ya itu kesalahan saya gitu ya. Tapi dia nggak pernah melarang, tapi itu dengan sendirinya saya tuh malas gitu loh. Walaupun saya merasa itu benar, tapi saya salah. Itu tadi manfaat dan mudaratnya, saya lebih banyak mudaratnya. Saya nggak bisa menjudge orang itu atau siapapun. Kita melihat lebih kepada manusianya gitu loh. Jadi manusia itu kan tetap tempat salah dan hilaf. Saya nggak berhak untuk menghakimi seseorang. Kalau saya pribadi, saya ya udahlah, kalau misalnya ada orang yang jahat, saya lebih kepada ya Allah ampuni orang itu, berikan jalan, berikan hidayah untuknya ya Allah. Tapi di sini kita bisa ngambil pelajaran bahwa memang ya ada hikmahnya, setiap cerita tuh pasti ada hikmahnya. Belajar juga untuk diri kita, ya kan? Kenapa ada berita ini ada? Di sini kita untuk melihat, bukan untuk menghakimi, ya kan? Nasib Elma Theana jauh lebih beruntung dari Reza Artamevia yang justru ikut diamankan ketika penangkapan Gatot Brajamusti. Nama Gatot Brajamusti sendiri memang mulai dikenal ketika Reza Artamevia bernaung di padepokannya untuk mencari ketenangan di sana. Kebersamaan mereka seakan tak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Bahkan ketika padepokan Gatot sempat diterpa kabar miring beberapa tahun silam, Reza dengan setia berada di samping guru spiritualnya itu. Lantas, apa status hubungan antara Reza dan Gatot Brajamusti? Dan ketika Reza ikut terseret kasus ini hingga diserahkan kepolisian kepada BNN untuk selanjutnya direhabilitasi, apakah keharmonisan mereka masih terus berlanjut? Sakit, saya tidak pernah merasa sakit gitu. Saya tidak merasa sakit, saya tidak pernah, dan saya saya tidak merasa ketergantungan, dan saya juga merasa waktu di dalam proses semuanya baik. Begitu siapapun bisa mengalami hal seperti saya. Anda mungkin juga kalau lagi apes. Permintaan dari Polda ke kami adalah untuk direhabilitasi, minta direhabilitasi. Kenapa ini direhabilitasi? Karena memang di 4 orang ini tidak ada barang bukti. Kemudian waktu dites oleh Polda memang waktu itu positif. Hasil dari kami nanti setelah kita terima, kemudian kita tes urin juga, dari tempatnya sudah tidak ada kadar narkoba, jadi semuanya sudah negatif. Ya kan kita harus ingat umur dong, makin lama kan umurnya makin tua, masa sih mau begitu? Udahlah, berikan contoh yang baik untuk teman-teman dan yang lainnya. Tutup buku, buka lembaran baru, semoga bisa berubah gitu. Semoga nggak akan terjadi hal seperti ini lagi. Meninggalkan kasus Gatot Brajamusti dan Reza Artamevia, seperti apa pula serunya liburan Ayu Dewi bersama anak dan suami di Dubai? Bagaimana kebersamaan mereka saat mandi di pantai hingga melihat akuarium raksasa di sana? Sementara itu bagaimana pula keseruan bayi Arsy saat bermain di pinggir pantai di Bali? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Beralih dari kasus memalukan Gatot Brajamusti dan Reza Artamevia, inilah kebersamaan Ayu Dewi bersama buah hati dan sang suami ketika berlibur ke Dubai.
Baru tiba di Dubai, seperti apa keseruan Ayu Dewi yang langsung mandi di pantai dan melihat akuarium raksasa hingga menikmati kebab khas Dubai. Seperti apa pula keseruan Putri Anang Hermansyah dan Ashanti, Arsy Adara musisi Nur Hermansyah ketika berlibur di pantai di Pulau Dewata, Bali.